Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Chandika Gustiani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 3.2 tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk peta konsep yang pertama adalah pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pengertian pembangunan ekonomi. Yang keempat, perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, perencanaan pembangunan ekonomi. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang ketujuh, permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang kedelapan, kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Dan yang pertama, pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi sendiri dimaknai sebagai peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan layanan jasa yang biasanya dihitung oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi yaitu definisi, teori-teori klasik, dan teori-teori modern. Untuk yang kedua, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan membandingkan Gross National Product atau GNP dan Gross Domestic Product atau GDP. Pada tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, kedua tolak ukur ini membantu perhitungan total output perekonomian suatu negara. Dan cara mengukur pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi tahun T, GNP per GNP kali 100%. Dan contohnya GNP tahun 2012 sebesar 800 triliun dan GNP tahun 2013 sebesar 900 triliun. Maka besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2013 900 dikurang 800 per 800 kali 100% sama dengan 12,5%. Dan yang ketiga, pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Yang keempat, perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan. Dan yang kelima, perencanaan pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di suatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Yang keenam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, SDM, sumber daya manusia. Yang ketiga, IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, yang keempat, sosial budaya masyarakat. Yang kelima, keadaan politik negara. Yang keenam, sistem pemerintah di negara. Yang ketujuh, sarana prasarana negara. Yang kedelapan, PDP, lending, dan pembangunan ekonomi. Dan yang ketujuh, permasalahan pembangunan ekonomi negara berkembang. Yang kesatu, tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. 2, pertanian tradisional. 3, taraf hidup yang rendah. 4, produktivitas yang rendah. 5, kekurangan modal dan tenaga ahli PEG 5. 6, laju pertambahan penduduk yang tinggi atau perkembangan. 8. Kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di suatu negara secara total dan maksimal dalam jangka waktu yang panjang dan disertai dengan adanya perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi. Dan yang terakhir, tujuan perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, mengarahkan kegiatan pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan, memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia, memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Dan terdapat perkiraan potensi, prospek, perkembangan, hambatan, dan risiko masa yang akan datang. Memberi kesempatan mengadakan pilihan terbaik, dilakukan penyusunan skala prioritas dari pentingnya tujuan sebagai alat pengukur dan standar terhadap pengawasan evaluasi.
Dan terakhir, kesimpulan. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah awal dari pembangun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hasil kerjasama seluruh rakyat Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dalam membenahi Indonesia dari berbagai bidang. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersimbung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang.